Kalau dipikir-pikir, mungkin dompet yang tipis bisa bikin kita buat belajar filsafat. Hai, gue Emir. Dan di Filsafat buat anak kos kali ini, gue mau ngajak kalian buat bahas satu aliran filsafat yang namanya Stoikisme. Kayaknya mayoritas di antara kita pernah deh foya-foya nih di awal bulan, merasa punya dunia, merasa punya uang sebanyak itu yang lu pikir awalnya mungkin gak akan habis. Tapi di akhir bulan lu cuman bisa makan mie instan yang lu kremesin terus lu campur pakai bumbunya doang. Atau pernah gak sih keimpulsifan kalian, misalkan kalian lagi sedih tiba-tiba pengen check out barang di Shopee, kalian lagi pusing, kalian tiba-tiba pengen makan enak, sampai kalian lupa buat nge-spend uang kalian buat di tanggal tua kalian. Dan mungkin gue pikir kalian atau bahkan gue sendiri mungkin FOMO ngelihat instastory teman-teman kalian yang bisa main kemana aja, kapan aja, dan sama siapa aja. Dan sampai akhirnya kita menuhin kefomoan itu, yang terjadi cuman kenestapaan ngelihat Soekarno-Hatta yang kabur dari dompet kalian. Gimana? Kalian pernah gak sih ngerasain yang kayak gitu? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin kesalahannya itu bukan semata-mata karena kita yang gak punya uang, atau uang kita yang kurang, atau penghasilan kita yang gak mampu memenuhi kebutuhan kita. Kadang masalahnya karena kita gak pernah diajarin cara untuk mengontrol keinginan kita. Gini deh, 2000 tahun lalu bahkan filsuf tuh udah ngebahas terkait ini. Banyak filsuf yang udah concern dalam gimana caranya kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Namanya stoikisme. Stoikisme itu bukan ngajarin kita jadi dingin, jadi irit, jadi sombong, jadi gak punya perasaan, atau jadi manusia yang anti senang-senang. Tapi menurut gue stoikisme itu ngajarin satu hal kok, sederhana. Karena menurut stoikisme ada hal yang bisa dikontrol dan ada hal yang gak bisa dikontrol sama diri kita. Contohnya gini deh, lu tuh gak akan bisa ngontrol harga makanan yang naik, tanggal tua yang datang lebih cepet, atau temen lu yang lebih tajir, atau mungkin algoritma Instagram dan TikTok yang isinya itu orang pada jalan-jalan. Lu tuh gak bisa ngatur itu. Tapi lu masih bisa ngatur, lu masih bisa kontrol respon lu saat lu ngelihat hal-hal itu. Bener gak sih? Lu juga masih bisa ngontrol kok keputusan buat check out barang-barang random. Jangan sampai semua barang-barang yang menurut lu, wah ini lucu nih, lu beli. Tapi lu punya kemampuan untuk lu ngontrol itu loh. Lu punya kemampuan untuk gimana caranya barang-barang ini tuh enggak jadi lu check out, tapi lu lebih mentingin barang-barang yang lu butuh pada saat itu. Atau pilihan buat hidup yang lebih sedikit sederhana. Lu gak perlu jalan-jalan kemana aja, lu gak perlu hangout tiap minggu, tapi sekalinya hangout lu happy. Sekalinya lu jalan-jalan, lu bener-bener ke tempat yang lu mau, bukan cuman FOMO. Karena menurut gua sering banget kita temuin dompet kita yang tipis itu bukan karena kebutuhan kita, tapi ngasih makan ego kita yang gak pernah kenyang. Rasa takut kelihatan gak asik, takut kelihatan gak mampu, atau takut jadi satu-satunya orang yang nolak untuk nongkrong. Lu pernah gak sih ngerasain dilema yang kayak gitu? Akhirnya kita maksain buat ikut lifestyle yang sebenarnya kita tuh belum mampu. Kita tuh pada akhirnya cuman takut dianggap gak asik. Karena menurut gue nih ya, semakin banyak hal yang lu rasa lu harus punya buat sampai ke titik bahagia nih, semakin gampang juga hidup lu dikontrol sama ego lu. Hidup lu dikontrol sama keinginan lu. Ada satu filsuf dari Yunani namanya Epictetus, dia tuh pernah bilang, kekayaan itu bukan seberapa banyak yang lu punya, tapi seberapa mampu lu ngatur keinginan lu. Dan jujur aja, menurut anak kos, mungkin ini salah satu hal yang agak sedikit nyelekit gitu ya. Dan mungkin tanggal tua emang nyebelin. Mie instan yang dikremesin terus dicampur bumbunya juga bukan fine dining banget gak sih?
Tapi mungkin di fase hidup yang serba pas-pasan kayak gini, kita lagi belajar sesuatu yang mungkin orang lain tuh nggak bisa, yang mungkin orang lain tuh nggak mampu buat lewatin ini. Karena lu tuh nggak bisa kalau hidup lu terus-terusan diatur sama ego dan keinginan lu doang. Karena pada akhirnya menurut gua yang bikin kita miskin tuh bukan dompet kita yang tipis, tapi keinginan dan ego kita yang gak akan pernah habis. Gimana menurut lu? Lu setuju gak? Kalau setuju jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Dan itu aja. Tabik.